Sunan Gunung Jati bernama Syarif Hidayatullah, lahir sekitar tahun 1450. Ayahnya adalah Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar, seorang mubalik dan musafir besar dari Gujarat, India yang sangat dikenal sebagai Syekh Maulana Akbar bagi kaum sufi di tanah air. Syekh Maulana Akbar adalah putra Ahmad Jalal Shah, putra Abdullah Khan, putra Abdul Malik, putra Alwi, putra Syekh Muhammad Sahib Mirbad, ulama besar di Hadramaut yang silsilahnya sampai kepada Rasulullah melalui cucunya Imam Husain. Ibu Sunan Gunung Jati adalah Nyai Rara Santang atau Sarifah Mudaim, yaitu putri dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Nyai Subang Larang dan merupakan adik dari Kian Santang dan Pangeran Walang Sungsang yang bergelar Cakra Buana atau Cakra Bumi atau Mbahku Cirebon Girang, yang berguru kepada Syekh Datuk Kahfi, seorang mubalik asal Baghdad bernama asli Idafi Mahdi bin Ahmad. Ia dimakamkan bersebelahan dengan putranya, yaitu Sunan Gunung Jati di Kompleks Astana Gunung Sembung, Cirebon. Pertemuan Rara Santang dengan Syarif Abdullah cucu Syekh Maulana Akbar, sebagian riwayat atau lebih tepatnya mitos menyebutkan bertemu pertama kali di Mesir, tapi analisis yang lebih kuat atas dasar perkembangan Islam di pesisir ketika itu, pertemuan mereka di tempat-tempat pengajian seperti yang di Majelis Syekh Kuro Karawang, tempat belajarnya Nyai Subang Larang, ibu dari Rara Santang, atau di Majelis Syekh Datuk Kahfi, Cirebon, tempat belajar Kian Santang dan Pangeran Walang Sungsang, kakanda dari Rara Santang. Syarif Abdullah cucu Syekh Maulana Akbar sangat mungkin terlibat aktif membantu pengajian di majelis-majelis itu, mengingat ayah dan kakeknya datang ke Nusantara sengaja untuk menyokong perkembangan agama Islam yang telah dirintis oleh para pendahulunya. Pernikahan Rara Santang, putri dari Prabu Siliwangi dan Nyai Subang Larang dengan Abdullah cucu Syekh Maulana Akbar, melahirkan seorang putra yang diberi nama Raden Syarif Hidayatullah. Raden Syarif Hidayatullah mewarisi kecenderungan spiritual dari kakek buyutnya, Syekh Maulana Akbar, sehingga ketika telah selesai belajar agama di pesantren Syekh Datuk Kahfi, ia meneruskan ke Timur Tengah. Tempat mana saja yang dikunjungi, mungkin Mekah dan Madinah, karena kedua tempat itu wajib dikunjungi sebagai bagian dari ibadah haji untuk umat Islam. Babad Cirebon menyebutkan ketika Pangeran Cakrabuana membangun kota Cirebon dan tidak mempunyai pewaris, maka sepulang dari Timur Tengah, Raden Syarif Hidayatullah mengambil peranan membangun kota Cirebon menjadi pemimpin perkampungan Muslim yang baru dibentuk setelah uanya wafat. Memasuki usia dewasa sekitar di antara tahun 1470 hingga 1480, ia menikahi adik dari Bupati Banten ketika itu bernama Nyai Kaunganten. Dari pernikahan ini, ia mendapatkan seorang putri, yaitu Ratu Wulung Ayu dan Maulana Hasanuddin yang kelak menjadi Sultan Banten yang pertama. Pada masa Kesultanan Demak, ia berusia sekitar 37 tahun, kurang lebih sama dengan usia Raden Patah yang baru diangkat menjadi Sultan Demak pertama yang bergelar Alam Akbar Al-Fatah. Bila Syarif Hidayatullah keturunan Syekh Maulana Akbar Gujarat dari pihak ayah, maka Raden Patah adalah keturunannya juga, tapi dari pihak ibu yang lahir di Campa. Dengan diangkatnya Raden Patah sebagai Sultan di Pulau Jawa, bukan hanya di Demak, maka Cirebon menjadi semacam negara bagian bawahan dari Kesultanan Demak, terbukti dengan tidak adanya riwayat tentang pelantikan Syarif Hidayatullah secara resmi sebagai Sultan Cirebon. Hal ini sesuai dengan strategi yang telah digariskan Sunan Ampel, ulama yang paling dituakan di Dewan Mubalik, bahwa agama Islam akan disebarkan di Pulau Jawa dengan Kesultanan Demak sebagai pelopornya. Satu hal yang sangat unik dari personality Syarif Hidayatullah adalah riwayat jatuhnya Pakuan Pajajaran, ibu kota kerajaan Sunda, pada tahun 1568, hanya setahun sebelum ia wafat dalam usia yang sangat sepuh, hampir 120 tahun. Diriwayatkan dalam perundingan terakhir dengan para pembesar Istana Pakuan, Syarif Hidayatullah
memberi dua opsi. Yang pertama, pembesar Istana Pakuan yang bersedia masuk Islam akan dijaga kedudukan dan martabatnya seperti gelar pangeran, putri, atau panglima dan dipersilahkan tetap tinggal di keraton masing-masing. Yang kedua adalah bagi yang tidak bersedia masuk Islam, maka harus keluar dari keraton masing-masing dan keluar dari ibu kota Pakuan untuk diberikan tempat di wilayah pedalaman Banten yang sekarang disebut Cibeo. Dalam perundingan terakhir yang sangat menentukan dari riwayat Pakuan ini, sebagian besar para pangeran dan putri-putri raja menerima opsi pertama, sedangkan pasukan kawal istana dan panglimanya sebanyak 40 orang yang merupakan korps elit dari Angkatan Darat Pakuan memilih opsi kedua. Mereka inilah cikal bakal penduduk Baduy yang terus menjaga anggota pemukiman hanya sebanyak 40 keluarga karena keturunan dari 40 pengawal istana Pakuan. Anggota yang tidak terpilih harus pindah ke pemukiman Baduy luar. Yang menjadi perdebatan para ahli hingga kini adalah opsi ketiga, yang diminta para pendeta Sunda Wiwitan. Mereka menolak opsi pertama dan kedua. Dengan kata lain, mereka ingin tetap memeluk agama Sunda Wiwitan atau aliran Hindu di wilayah Pakuan, tetapi tetap bermukim di dalam wilayah Istana Pakuan. Sejarah membuktikan hingga penyelidikan yang dilakukan para arkeolog asing ketika masa penjajahan Belanda bahwa Istana Pakuan dinyatakan hilang karena tidak ditemukan sisa-sisa reruntuhannya. Sebagian riwayat yang diyakini kaum sufi menyatakan dengan kemampuan yang diberikan Allah karena doa seorang ulama yang sudah sangat sepuh, sangat mudah dikabulkan, Syarif Hidayatullah telah memindahkan Istana Pakuan ke alam gaib, sehubungan dengan kerasnya penolakan para pendeta Sunda Wiwitan untuk tidak menerima Islam ataupun sekadar keluar dari wilayah Istana Pakuan. Bagi para sejarawan, Syarif Hidayatullah adalah peletak konsep negara Islam modern. Ketika itu dengan bukti berkembangnya Kesultanan Banten sebagai negara maju dan makmur mencapai puncaknya 1650 hingga 1680 yang runtuh hanya karena pengkhianatan seorang anggota istana yang dikenal dengan nama Sultan Haji. Dengan segala jasanya, umat Islam di Jawa Barat memanggilnya dengan nama lengkap Syekh Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati rahimahullah.